Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juniati Sastika dari Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, jurusan Kebidanan tingkat 2. Baiklah, di sini saya akan menampilkan roleplay tentang penata laksana Atonia UTM. Selamat menyaksikan. Sebelum melakukan tindakan, persiapkan alat terlebih dahulu. Cairan RL, infuset, ergometrin, oksitosin, spet 3 cc, sarung tangan DTT 1 pasang yang panjang, sarung tangan DTT steril 1 pasang. Tourniquet, lampu sorot, anggap saja ini lampu sorotnya. Alat APD yang terdiri dari topi, masker, celmek, kacamata, sepatu boot. Tensimeter, stetoskop, tempat sampah. Selanjutnya, setelah persiapan alat, persiapkan pasien terlebih dahulu. Informasi terlebih dahulu kepada ibu. Beritahu kepada suami atau keluarga terdekat akan kondisi ibu dan tindakan yang akan dilakukan. Menurut kondisi ibu, posisi diketahui. Kembali menggunakan alat dan kondisi pasien. Jaga tempat yang hangat, penerangan yang cukup. Yang pertama, sepatu boot, celmek, selanjutnya mencuci tangan. Setelah cuci tangan, memakai hand spoon terlebih dahulu. Lihat saja hand spoonnya yang panjang. Setelah memakai hand spoon, maka kita melakukan tindakan terlebih dahulu, yaitu masukkan tangan secara obstetrik, menyentuhkan kelima ujung jari melalui introitus vagina ibu. Periksa vagina dan serviks jika ada selaput ketuban atau bekuan darah pada vakum uterus. Mungkin uterus tidak akan berkontraksi secara penuh. Ubah tangan dengan menjadi kepalan seperti tinju dan letakkan kepalan tangan pada fornix
anterior. Tekan dinding atomnya uteri. Usahakan seluruh dataran punggung dari tunjuk hingga kelingking menyentuh fornix anterior. Sementara telapak tangan yang lain berada pada abdomen ibu, menekan ke depan. Sehingga uterus ditekan dari arah depan dan belakang. Tekan kuat uterus di antara kedua tangan secara kuat sampai perdarahan berhenti dan uterus berkontraksi. Kompresi uterus ini memberikan tekanan langsung pada pembuluh darah bekas implementasi plasenta dalam dinding uterus dan merangsang myometerum bentuk berkontraksi. Jika kontraksi uterus tidak terjadi dalam 5 menit, maka lakukan lanjut Jika kontraksi uterus tidak terjadi dalam 5 menit, lanjutkan langkah KBE yaitu kompresi bimanual eksternal. Sebelum melakukan tindakan KBE, kompresi bimanual eksternal, maka kita ajarkan terlebih dahulu keluarga atau suaminya. Pak, silakan tangan Bapak untuk membantukan saya sebentar. Seperti ini ya Pak, saya akan mengajarkan Bapak. Dibilang seperti meninju ya Pak. Selanjutnya mencuci tangan. Sarung tangan tempatkan pada larutan air klorin. Sebenarnya akan memakai handscreen terlebih dahulu sebelum memasang obat ergometrin. Sebelum melakukan tindakan, harus memakai handscreen terlebih dahulu. Kemudian kita akan menyuntik ibu dengan obat ergometrin secara IM. Aspirasi terlebih dahulu, lalu masuk obat secara perlahan. Setelah melakukan suntikan ergometrin, maka kita lakukan pemasangan infus. Dekatkan alat untuk memasang infus. 9 ml. Ibu, di sini saya akan memakai infus ibu terlebih dahulu ya Bu. Pastikan terlebih dahulu sebelum infus tidak ada udara yang masuk atau berhubung.
kita memasuk 20 unit oxytocin ke dalam RL, maka kita melakukan ulang KBI. Tekan dinding perut bawah ibu untuk menaikkan pundut uderi agar telapak tangan kiri memberikan larutan 20 unit oxytocin ke dalam RL, maka kita melakukan ulang KBI. Tekan dinding perut bawah ibu untuk menaik pundut uteri agar telapak tangan kiri dapat mencakup dinding belakang uterus. Pindahkan posisi tangan kanan sehingga telapak tangan kanan dapat menekan korpus uteri bagian depan. Tekan korpus uteri dengan jalan mendekat telapak tangan kiri dan kanan dan perhatikan perdarahan yang terjadi. Bila perdarahan berhenti, pertahankan posisi tersebut hingga uterus dapat berkontraksi dengan baik. Bila uterus tidak berkontraksi dalam waktu 1 sampai 2 menit, segera rujuk ibu sambil membawa ibu ke tempat rujukan. Terus tindakan KBI dan infus cairan hingga ibu tiba di tempat rujukan. Infus 500 ml pertama dihabiskan dalam waktu 10 menit. Berikan tambahan 500 ml atau jam hingga tiba di tempat rujukan atau hingga jumlah cairan yang diinfuskan mencapai 1,5 dan kemudian lanjutkan dalam jumlah 125 cc atau per jam. Jika cairan infus tidak cukup, infus 500 ml botol kedua. Cairan infus dengan tetesan sedang dan ditambahkan dengan pemberian cairan secara oral dan rehidrasi. Selanjutnya melakukan perawatan lanjutan, yaitu cek tanda vital ibu. Ibu, maaf ya, saya akan setelah melakukan mengecek tanda darah ibu, maka kita lakukan pemberitahuan kepada keluarga, infus konsen kepada keluarga. Namun apabila setelah KBE perdarahan belum berhenti, lakukan infus konsen untuk perujukan, dan selama perujukan lanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah selanjutnya melakukan penempatan alat pelindung diri. Yang pertama, hespun, lepas di larutan air klorin, topi, masker, sekian dan terima kasih. Hanya itu yang dapat video yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.